warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, dan juga mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan aktivitas panjenengan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah setiap hari. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, saya Muhammad Miftah, guru di SMK Negeri 1 Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas PPG dalam jabatan B3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan dan saya mohon bimbingannya selalu untuk kelancaran, untuk kesuksesan PPG saya tahun ini, dan mohon kritikannya supaya saya bisa untuk memperbaiki profesionalisme saya sebagai pendidik di sekolah tercinta ini, yaitu SMK Negeri 1 Tekung. Akhir kata saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Coba. Masuk semua ya? Ya. Oh iya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Amin. Saya minta wakil ketua kelas Ana dan Zaki silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca umul kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap dijaga kesehatannya, tetap istiqomah selalu untuk belajar di sekolah, belajar di rumah. Gunakan waktu sebermanfaat mungkin. Kalian sudah kelas 3, yang mana sebentar lagi kalian akan mengikuti kegiatan-kegiatan ujian di kelas 3 ini.
persiapkan diri kalian, persiapkan hati kalian, fisik kalian untuk secara teratur belajar. Ya juga bermain, jangan sampai nggak bermain karena itu bisa merefresh otak kita. Jangan lupa ibadahnya, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Ya, sudah itu pesan Pak Miftah untuk kalian ke depannya. Nah, surat Luqman ayat 13 dan juga 14 itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan saling menasehati. Ya. Gimana maksudnya? Ada yang bisa? Sampai bagus? Oh nih? Ya. Ayat 14 itu berisi tentang berbakti kepada orang tua. Orang tua, ya. Setiap hari Muzaki berbakti kepada orang tua ya? Ya, semuanya harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai membohongi orang tua. Jangan sampai berkata kasar kepada orang tua. Apakah hanya kepada orang tua? Ya. Kepada siapa saja? Kepada guru. Kepada orang yang lebih tua. Kalau orang seumuran, masa tidak perlu menasihati. Ini ada kandang, kami Mujaki ada kandang, saling menasihati ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kita belajar nanti, kita akan mampu untuk memahami, menganalisa, mempresentasikan atau menjelaskan kepada orang lain tentang tafsir dari ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Yang kedua, kita mampu untuk memahami, menganalisis atau menganalisa asbabun nuzul daripada surat tersebut, surat Luqman ayat 13 dan 14. Dan kemudian kita bisa mampu untuk memahami dan juga menganalisa bagaimana tata cara kita atau adab kita ketika kita itu menasihati orang lain. Mungkin kita nanti ada teman yang salah, bagaimana tata cara kita menasihati. Nah, itu kita akan mampu untuk menasihati setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Yang terakhir adalah kita mampu untuk memahami hikmah dan juga mengambil hikmah daripada kita menasihati orang lain. Hikmahnya apa saja? Itu kita akan pahami nanti. Tujuan pembelajarannya adalah itu yang sudah Bapak sebutkan tadi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kemudian anak-anak, alur pembelajaran, urutan kegiatan belajar kalian pada siang hari ini adalah kita menggunakan metode think, pair, and share, yaitu kita berpikir bersama, teman, satu bangku, dua anak, saling bertukar informasi, saling memikirkan bersama, kemudian saling memberikan pemahaman kepada teman. Misalnya Raihan sama Saiful Ijal belajar tentang tafsir ayat Luqman surat 13 dan juga 14, saling berpikir bersama, ini gimana maksudnya Raihan? Oh gini maksudnya ini, dijelaskan itu. Kemudian itu yang dinamakan dengan think, pair, and share, berpikir bersama kemudian saling memberikan informasi. Nah kalau sudah seperti itu, kalian harus mencatat, menulis apa yang sudah kalian pahami itu di buku tulis kalian masing-masing. Misalnya tafsir ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14, isi tafsirnya adalah atau poin tafsirnya adalah A, B, C, D. Apa aja ini? Asbabun nuzulnya nanti apa? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu 1, 2, 3 poinnya. Nah setelah itu kalian sudah selesai semuanya, saling bertukar informasi, baru kalian nanti akan saya berikan waktu masing-masing dari kalian kelompok, masing-masing dari kelompoknya adalah ya setiap bangku ini. Nanti kamu Rio duduk di sini ya, bagus, ada temannya. Ini ada dua, kemudian belakangnya dua, wis berpasangan sudah.
Nah, nanti setiap pasangan kelompok akan mempresentasikan di depan kelas tentang apa yang sudah kamu pahami di buku tulis. Paham nih? Nah, gitu alur pembelajaran pada siang hari ini. Bisa dipahami? ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Hitungan 3 ta'awud basmalah baiklah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sampaikan dengan cara santun. Ya kalau pertama ya nasihati sama teman ini dengan bahasa yang santun itu biar nggak sakit hati gitu. Kan bisa enak gitu. Enak didengar, sekiranya nasihat kita itu bisa masuk ke teman kita. Itu maksudnya ya? Biar nggak salah paham gitu. Ya tidak salah paham. Sebenarnya niatnya menasihati. Kalau caranya tidak santun maka akan menjadi kesalahpahaman. Akhirnya tidak baik. Ya, itu maksudnya ya. Atau sampaikan sampaikan itu kan semacam berbawa pesan. Sebenarnya ada banyak, salah satunya yaitu memperhatikan budaya. Yaitu saat kita melakukan dakwah kita harus memperhatikan budaya apa yang dibudayai oleh orang tersebut. 2. Memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Yaitu saat kita melakukan dakwah kita harus memperhatikan ekonomi orang yang kita dakwai, contoh masalah keuangan dan lain-lain. 3. Memperhatikan objek dakwah, yaitu saat kita melakukan dakwah kepada orang tua atau anak cucu kita atau bahkan orang yang lebih kecil, kita tidak boleh menyamaratakan 3 orang tersebut karena derajat mereka berbeda jauh. Kita harus menyesuaikan diri ya. Ketika kita akan menasihati orang lain, suatu perkumpulan di desa lain, atau kepada orang tua, kepada anak kecil, kepada orang yang kaya, kepada orang yang kekurangan, kita harus bisa menyesuaikan. Jadi supaya nasihat kita itu bisa muqtadul hal, artinya adalah bisa masuk kepada hati mereka orang yang kita nasihati. Bagus sekali ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan cara santun. Artinya di sini itu menyampaikan
nasihatnya akan bisa diterima. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham ya? Terima kasih kami dari Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin menyampaikan cara menyampaikan dakwah. Sebenarnya di sini ada banyak dan saya hanya mengambil dua. Satu, memperhatikan budaya orang lain. Yaitu saat kita melakukan dakwah kita harus memperhatikan budaya apa yang dibudayai oleh orang tersebut dan melakukan dakwah dengannya. Kedua, memperhatikan ekonomi. Jadi saat kita melakukan dakwah kita harus memperhatikan ekonomi orang tersebut, contoh masalah keuangan dan lain-lain. Seperti itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Gimana itu maksudnya? maksudnya mana? Yang mana ada dua? Jadi saat kita melakukan di nasihat di provinsi lain seperti yang melakukan budaya kita harus menyesuaikan dengan budaya orang yang ada di sana. Contohnya gimana? Mungkin ketika kita kita sekarang berada di Pulau Jawa. Nah, kita berpergian ke Madura misalnya. Kita harus mengenali adat istiadat mereka. Biasanya di daerah sana itu orang memberikan nasihat itu metodenya seperti apa? Budayanya seperti apa? Apakah langsung ngomong? Apakah kita harus ada misalnya kegiatan rutinan setiap hari apa atau bulan apa baru kita bisa memberikan nasihat? Atau sewaktu-waktu atau gimana? Itu kita pelajari dulu. Itu yang disebut harus menyesuaikan dengan adat istiadat budaya dari daerah tertentu. Kalau di antara teman misalkan yang satu pemarah, yang kedua teman yang kedua dia penyabar. Nah, ketika di antara kedua ini melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasihatinya? Kita sudah paham, orang penyabar ya langsung saja kita nasihati. Yang penting tidak di depan orang umum. Kalau orang pemarah gimana? Ya, kita harus melihat kondisi teman kita yang pemarah itu harus dalam keadaan tenang, sadar diri. Ketika dia tidak marah, baru kita duduk juga, kemudian kita berikan nasihat. Dengan seperti itu, dengan cara yang santun, insya Allah nasihat itu akan masuk ke dalam hati teman kita yang sudah melakukan kesalahan. Itu ya maksudnya ya? Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Ada ya? Sudah paham ya? Nah, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran, yaitu di kegiatan penutup. Kita akan tutup kegiatan ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan terlebih dahulu. Kalian simpulkan apa yang menjadi pemahaman kalian dari pembelajaran siang hari ini. Kita belajar surat apa ayat berapa? Ayat 14. Isi atau kandungan surat Luqman ayat 13 apa? Kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian dan harus yang ayat yang kedua, ayat yang ke-14, kita wajib taat kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya. Ya, itu intinya kita berbuat baik kepada orang tua. Mas, masalah saling menasehati itu ada tata caranya, ada adab-adabnya. Yang pertama apa? Harus dengan cara yang sopan. Terus Perhatikan budaya. Memperhatikan ekonomi orang yang kita dijawai, berikan nasihat, harus kita perhatikan. Kemudian menggunakan bahasa yang dan tata cara itu dengan harapan mudah-mudahan nasihat kita itu bisa masuk kepada hati orang yang kita berikan nasihat.
Hikmahnya apa? Perilaku kita, perilaku orang di sekeliling kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah itulah intinya kesimpulan dari pembelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari. Selanjutnya anak-anak, saya sudah memberikan LKPD kepada kalian semuanya di lembaran masing-masing tadi. Nah, itu kalian kerjakan minggu depan, bisa dikumpulkan ulang ke Pak Mekta dan saya akan mengoreksi, memberikan feedback kepada kalian. Itulah pembelajaran pada siang hari ini. Kita mohon maaf apabila ada yang tidak kesampaian materinya atau ada yang masih belum bisa dipahami, nanti bisa didiskusikan, ditanyakan kepada Pak Mekta di lain waktu. Terima kasih, salam sehat, tetap dijaga kesehatannya setiap hari. Jangan lupa beribadah, jangan lupa berbuat baik kepada siapapun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.